Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Berkata Abu Bakar rahimahullah ta'ala, di antara adab insya yang harus kita lakukan adalah muwafaqatul ikhwan, senantiasa mencocoki, sepakat dengan ikhwan dan teman-teman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha qillatul khilafi lil ikhwan. Di antara adab yang perlu kita jaga dalam bergaul adalah sedikit di dalam menyelisih teman-teman, tidak sering nyeleneh, tidak sering berbeda pendapat. Ya, khilaf, berusaha sebisa mungkin mengurangi khilaf dengan teman-teman. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walzumu muwafaqatihim, berusaha untuk senantiasa mencocoki mereka, muwafaqah dengan mereka, cocok dengan mereka, sepakat dengan mereka. Fima yubihuhu al-ilmu wa syari'ah, ya, adalah perkara-perkara yang dibolehkan secara ilmiah, ilmu yang datang Rasulullah SAW, dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Uthman rahimahullahu ta'ala, muwafaqatul ikhwan, mencocoki ikhwan, teman-teman, khairun, lebih baik, min syafaqati alaihim, dari rasa sayang kepada mereka. Qanibidha rahiman rahimakumullah. Syekh Abdullah bin Allah ta'ala memberi contoh ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau bersama Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata Utsman bin Affan ketika salat di Mina salat 4 rakaat, maka beliau pun turut ikut bersama imam salat 4 rakaat. Beliau berkata, laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar raka'atain. Dulu kata beliau, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW di Mina, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, 2 rakaat saat ini. Kata para sahabatnya, kenapa engkau tidak salat 2 rakaat saja? Iya, kalau memang info itu dan kau dapatkan itu yang lebih kuat, kenapa kau tidak salat 2 rakaat saja? Kata beliau, tidak. Al-khilafu syarrun, al-khilaf syarr. Ini
Jelas beliau langsung mendapatkan dari Rasulullah SAW, amal Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Ya, tapi ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan dengan ijtihad beliau mujtahid, beliau Amirul Mukminin berpendapat ketika zaman beliau mesti salat 4 rakaat, tetap ikut. Walaupun beliau yakin yang afdal adalah perbuatan yang dilakukan bersama Rasulullah SAW. Ini rahimahullah. Ini maksud muwafaqatul ikhwan, mencocoki ikhwan, teman-teman kita dalam perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i. Ya. Apalagi yang terkait dengan muamalah, dengan perkara-perkara yang sifatnya wasilah, wasail, mungkin musyawarah di ma'had atau orang-orang di KPG yang dekat ma'had. Iya, musyawarah bahasa ronda misalnya. Yang satu bilang, kalau menurut saya ronda mendingan inilah dibuat 7 kelompok, jadi tiap pekanan. Yang lain bilang enggak, supaya lebih ringan, kita buat ini aja, walaupun cuma 2 orang kita buat sebulan sekali. Ternyata diputuskan sama ustadznya, sudah, pokoknya kita tetapkan, menurut pendapat saya atau ustadznya, sudah, sebagaimana kebiasaan masyarakat kita, ronda 7 kelompok, masing-masing sekian orang, 7 orang, 10 orang. Walaupun mungkin sepekan sekali, tapi kan karena banyak orang tidak berat, bisa gantian tidurnya. Kalau seperti itu sudah, jangan nyempal sendiri. Udah saya usul nggak terima, sudah nggak mau ronda. Masa ronda? Iya. Kalau masa kerja bakti yang satu bilang, Ustaz, ini bagusnya kerja bakti hari Jumat pagi aja lah, sekali kita olahraga. Yang lain bilang, Ustaz, hari Ahad kan libur, banyak libur. Iya. Sudah, ini masalah sifat wasilah. Lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam masalah ibadah saja beliau contohkan kepada kita untuk kita menyelisihi, untuk kita menjauhkan diri dari khilaf dengan ikhwan. Nah, berkata Syekh Abdullah bin Allah Ta'ala, ucapan Abu Barakat rahimahullah ta'ala, fima yubihuhu al-ilmu wasyari'ah. Ya, berarti jangan kita mencocoki mereka, sepakat dengan mereka dalam perkara-perkara yang dosa. Iya, itu basa-basi. Kalau amalan-amalan yang dosa, iya, harus ada ikrar munkar, harus ada nasihat. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengingatkan masalah ini. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, sebab di antara sebab seorang terjatuh ke dalam ghibah, ia mengucilkan temannya, adalah ini, muwafaqatul ashab. Dan yang haram. Kalau sedang kumpul teman-teman dekatnya, kau tolong masyarakat, teman-temannya mungkin ada yang nggak senang masih pulang, mulai pulang gini, ya duduk, gimana? Ya, mau nggak ikut nimbur, mungkin sangkanya nggak solider. Ya, akhirnya ikut-ikutan. Iya, saya juga tahu cerita dia, nimbur, terjatuh ke dalam perkara haram riba. Kalau mencocok ke ikhwan teman dalam perkara yang haram, tidak boleh. Yang dibolehkan kata beliau rahimahullah, luzumu muwafaqatihim fi ma yubihu al-ilmu syariah. Dalam perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i. Iya, ini alhamdulillah rahimani rahimahullah, apalagi dalam dakwah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam, iya, Abu Musa Al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, yassira wa la tu'assira."
Basyira wa la tunfira. Hendaknya kalian itu berikan kemudahan seorang untuk masuk Islam, kenal Islam, masuk Islam, bersunnah, yang bersulit. Basyira wa la tunfira, beri kabar gembira mereka supaya senang masuk Islam, senang bersunnah. Ya, jangan membuat mereka lari. Dan kata beliau, wa anta tawwa'a wa la takhtalifa, dan kalian berdua berusaha untuk jaga kerukunan. Ya, jangan berselisih. Ya. Ya, sampai melihat orang di luar saja, melihat ini kok pondok Ahlus Sunnah kok kayaknya orangnya enggak akur. Si fulan cerita tentang temennya sambil jualan tahu. Nanti jangan beliau tahu sih mudah-mudahan. Karena khawatir. Jualan tahu, tetangga yang beli cerita. Iya ini di pondok kayak gini. Cerita pondok. Yang lain jualan lagi. Iya, jualan cireng, ada cireng sini insyaallah. Tetangga ngomong lagi. Orang tetangga tahu centram perenangnya di pondok, di mana? Gimana? Katanya persatuan, ukhuwah. Ini akan bila rahimahullah. Dijaga sum'ah dakwah, dijaga nama baik dakwah. Dengan berusaha kita luzum muwafaqah, senantiasa berusaha mencocoki ikhwanna di dalam perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat. Syekh Abdullah billah taala menyebutkan masuk dalam bab ini kata beliau rahimahullah taala, mencocoki mereka dalam rangka darul mafsadah. Kita menolak mafsadah, menghindari mafsadah. Walaupun kita anggap pendapat kita ini manfaat, tapi kalau sampai akan menimbulkan mafsadah, akan menimbulkan kerusakan, kerugian, kejelekan, maka tahan diri. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Qala al-Barakat rahimahullahu taala, yang berikutnya adalah alhamdu ala tsana. Wa minha, di antara yang kata beliau rahimahullah, an yahmadahum ala husni thanaihim, memuji mereka. Karena perbuatan-perbuatan baik mereka, ucapan-ucapan mereka yang baik, niat-niat mereka yang baik. Wa illam yusa'iduhum bil yad, walaupun tidak membantu mereka dengan tangan secara fisik. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, niyatul mu'min, niat seorang mukmin, adlahu min amali, lebih tinggi nilai daripada amal perbuatannya. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahihah. Qala Ali karamallahu wajhah, istilah karamallahu wajhah disebutkan para ulama kita, hendaknya yang afdal kita ucapkan kepada beliau sesuai dengan apa yang kita ucapkan kepada sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Kata beliau, man lam yahmil akhahu ala husni niyyah, barang siapa yang tidak membawa saudaranya, memuji saudaranya, menganggap baik perbuatan saudaranya, ala husniyah, karena baiknya niat mereka, lam yahmaduhu ala husnin sin'ah, maka dia tidak akan memuji temannya karena bagusnya perbuatan dia. Rahimahullah. Alhasil kita yang terhadap bergaul adalah mengakui, menerima, mengakui perbuatan teman-teman kita.
perbuatan-perbuatan baik orang tua, teman-teman kita. Ya, walaupun mungkin secara fisik dia tidak membantu kita, itu ucapan-ucapan baik dia tentang kita, ya, dorongan dia untuk membuat kita semangat, ini kita syukuri. Iya, bahkan kita anggap, iya, misalnya dia dengan seorang datang ke satu ma'had dekat, ke ma'had, tapi mungkin karena kesibukannya dia kerja di mana, ya setiap ada kerja bakti dia berdatang. Tapi orang masih bagus. Setiap hari rapat misalnya, ya, dia bilang, sering dia bilang, maaf ini saya kok pas kerja bakti karena pusat dan tampil hari Jumat, saya kayaknya nggak bisa terus. Saya kerja sepagi berangkat. Saya ingin, yang di hati ya kan, saya ingin untuk ikut bersama aku kerja bakti. Tapi kayaknya nggak bisa tinggal. Ya, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kerja-kerja antum. Ini kan sudah niatnya ada, terlontar dalam bisa juga ingin bantu. Sudah. Iya, kata beliau, "Man lam yahmil akhahu wal husniyah", kalau tidak bisa membawa kebaikan, ya, kepada kebaikan, kemungkinan baik saudaranya karena baiknya niat dia tidak akan bisa berterima kasih memuji temannya ketika temannya berbuat baik. Ya, padahal yang diajarkan di dalam syarat ini kita harus berterima kasih, mengakui kebaikan orang lain dan bahkan mengucapkan, membalas kebaikan orang lain. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang tidak punya rasa terima kasih kepada manusia. Rahimakumullah. Dan tentunya orang yang paling baik, yang paling utama yang kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Dan kemudian Syekh Rahman Asy'ari rahimahullah taala menyebutkan dalam satu faedah, satu hadis yang masyhur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'u, maka balaslah kebaikannya. Fa in tajidu ma tukafi'una fad'ulah. Kalau kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Rahman Asy'ari rahimahullah, orang yang paling berhak untuk kita balas kebaikannya, orang yang telah berbuat baik kepada kita dan paling berhak untuk kita balas kebaikannya adalah guru-guru kita. Guru-guru kita yang telah berbuat baik kepada kita, mengajari kita, mengajari ilmu syar'i kepada kita. Kata Syekh Rahman Asy'ari rahimahullah, orang yang paling berhak untuk kita doa, orang untuk kita berbuat baik kepadanya, membalas kebaikannya adalah guru-guru kita. Kalau kita tidak punya sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kebaikan untuk guru-guru kita. Iya, dan itu yang diajarkan para ulama kita. Kamu lihat kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah di antara di Muqaddimah Hadits Shalihin contohnya. Beliau minta orang yang membaca kitab ini untuk mendoakan kepada orang tua beliau, kepada guru-guru beliau. Ini, iya, kalau tidak punya sesuatu untuk membalas, tidak bisa membalas, maka doakan kebaikan guru kita agar mereka istiqamah kembali kepada al-haq dan terus. Nah, qala rahimahullah ta'ala, berkata Abu Barakah rahimahullah ta'ala, tarkul hasad, di antara adabul islah, ada bergaul dengan sesama teman kita, adalah meninggalkan hasad. Hasad didefinisikan oleh para ulama, yakni tamanni, berharap-harap zawal ni'mah lil ghaib, berharap-harap hilangnya kenikmatan dari seseorang. Ini hasad. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha an la yahsudahum ala ma yara alaihi min athari ni'matillah.
Di antara adab isyrah, ada bergaul, ada bersahabat, berteman, itu tidak hasad kepada mereka, tidak dengki kepada mereka ketika melihat asar nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Entah terkait dengan dunia, kok Allah gampangkan bisnisnya lancar. Iya, Allah gampangkan rezekinya. Iya, sama-sama apa yang ada? Sama-sama merintis jualan cimol. Nggak ada sini kan? Nggak ada, Jawa datang bareng-bareng mau belajar cimol. Iya, nggak tahu. Ya Allah. Nah, iya. Ini dia masih banting tulang untuk tiap hari dapat 50.000 aja bagus. Kok temennya sudah punya cabang di sini, punya cabang sana, punya cabang sana. Yang tadi motor kok cepat punya mobil. Gimana? Mulai. Karena kata para ulama, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, yang namanya hasad itu pasti dengan orang yang seprofesi. Nggak mungkin tukang cimol hasil ke tukang beras. Makanya hasadnya taribulin, ustaz kepada ustaz. Nah, tukang cimol ke tukang cimol. Gimana caranya? Gitu. Nah, hasad. Jangan sampai hasad. Untuk melihat anaknya, sama-sama berangkatkan anaknya ke Jawa. Iya. Subhanallah, anak temannya kalau pulang kelihatan kemajuan. Iya, anak dia kok gini-gini aja. Mulai muncul sesuatu hasad. Jangan hasad kepada teman ketika dia melihat nikmat Allah kepada teman. Kata beliau, bal yafrahu bidzalik, bahkan hendaknya gembira. Nah, gembira. Tadi kan dia senang, aduh kalau saya 50.000 sehari, ya mudah-mudahan alhamdulillah bisa buat anak istri. Mudah-mudahan teman saya yang tadi cimolnya punya banyak cabang ini, ya bisa bagi keluarga pun gitu. Ya, anak saya mungkin pas-pasan kemampuannya. Ya mudah-mudahan anak teman saya ini yang cerdas, yang cepat ini, dia segera jadi daya untuk dakwah kepada kita. Kan gitu. Apa kata mereka? Tapi bahasa Inggris nggak boleh. Boleh nggak? Iya, positive thinking gitu. Berpikiran positif. Kayak gitu. Nah, kata beliau, wa yahmadullah ala dzalika kama yahmadu idza kanat alaih. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid ketika nikmat tersebut tiada. Qala fa inna Allah ta'ala lammal hasidin, kan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hasad. Ada dari atas nikmatnya. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli, apakah kalian mereka hasad kepada manusia karena karunia Allah berikan kepada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini juga tanya. Hadis dari Jabir dari Anas radhiyallahu anhu. Tidak tanda Tabrani tapi tanya. Kadal hasan, hampir-hampir saja hasan, an yadribal qadar, itu mengalahkan takdir, kebanjiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tahasad, kalau ini hadis Abu Hurairah. Sahih. Jangan kalian saling hasad. Qul rahimahullah. Di dalam Syarh Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan mafasid, kejelekan-kejelekan hasad. Banyak. Hasad itu akhlaknya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian kata Syekh hasad itu, orang hasad itu dia secara tidak langsung sebetulnya dia sedang protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Si tukang cimol tadi itu seakan-akan protes. Kenapa sih dia yang berhasil bukan saya? Sehingga hasad. Kan sama-sama berangkat ke sini kok dia berhasil. Hasad. Ini i'tiraf. Ada takdirillah ta'ala. Sehingga jauhi hasad. Nah, kemudian mungkin anak akhirnya yang di sini sampai sini. Iya. Nah, yang sampai sini. Belum. Sudah kita dapat ikhwan fillah rahimakumullah. Min mufsidatil ukhuwah. Di antara perusak ukhuwah yang sudah saya sampaikan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Di antaranya. Nomor pertama yang merusak ukhuwah adalah dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawaddan rajulani fillah thumma furiqa bainahuma. Tidaklah ada dua orang yang saling cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dipisah. Putus hubungan, retak. Tadinya dia cinta karena Allah, saling bersahabat karena Allah, tapi kemudian dipisah. Retak hubungannya. Illa bidzambin, kecuali karena sebab satu dosa. Yuhdithuhu ahaduhuma, yang dilakukan oleh salah satunya. Ya, sebab di antara sebab yang merusak ukhuwah itu adalah apa? Perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya di antara Al-Fawaid menyebutkan, kata beliau rahimahullah, usul khataya, usul dzunub. Iya, pokok-pokok kesalahan, pokok-pokok dosa itu tiga. Ini berarti juga ini tiga perkara pokok yang akan bisa merusak ukhuwah di antara kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, usulul khataya, usulul dzunub tiga. Iya, kalau tadi malam atau kemarin kita sudah bahas bahwasanya di antara perusak ukhuwah adalah perbuatan dosa. Berarti ini tiga perkara pokok yang merusak ukhuwah. Apa tiga perkara tersebut kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yang pertama adalah al-hirs, ambisi duniawi, ambisi terhadap sesuatu, ingin secara berlebihan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat tentunya. Yang kedua adalah al-kibr, sombong. Iya. Dan yang ketiga adalah apa? Tadi hasad. Kibr, sombong, aslun min usul khataya. Ya, dengan sebab kesombongan ini iblis laknatullah alaihi tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong. Dan kita lihat ketika muncul mutakabbir, orang sombong yang anggap teman-temannya seperti karati, menganggap teman-temannya sesuatu yang bisa sudah diatur, sepertinya nggak punya nilai. Karena kibr itu apa Rasulullah SAW? Itu sombong. Batarul haq wal haq, kemudian wagumtun nas, merendahkan orang. Anggap semua orang rendah, sehingga ngomong asal jadi. Iya, ketika musyawarah semau saya, semuanya sudah. Iya,
Kalau lagi kesel keluar apa yang dia mau keluar, nggak ada kibar. Ketika ada penyakit kibar pada seseorang, ini sebab yang tersebab keretakan hubungan dengan orang lain. Nggak ada tanazul, nggak ada santun, nggak ada sopan, nggak ada, ini sudah kibar. Karena menganggap semuanya orang rendah. Yang kedua, hasad. Dengan sebab hasad anak Adam membunuh saudaranya. Kan? Fa taqarraba bi qurbanin fa tuqabbala min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar. Qala tulan. Ketika mereka keduanya berkorban, yang satu diterima, satu tidak, maka yang satu menyatakan, aku akan bunuh kamu. Hasad. Tadi ketika sudah muncul hasad, penyakit hasad pada seseorang, di satu komunitas, di satu kelompok orang, muncul seorang aja tukang hasad, repot sudah. Dengan sebab hasad muncul majlis ghibah. Gak sedang main ini, dia bikin kelompok ngomong ini. Dengan sebab hasad mungkin bisa jadi fisik. Tadi itu kan tukang cimau udah punya mobil. Itu gimana ini? Mungkin dia sendiri menyuruh anaknya, udah kalau mobil dia lewat, kasih paku situ. Udah perusak, pusing. Nah, entah apa yang dilakukan. Perusak, akhirnya muncul keretakan ukhuwah. Dan yang ketiga adalah apa? Ambisi, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dengan sebab inilah iblis laknatullah alaihi menggoda Adam dan Hawa. Ketika Allah melarang untuk mendekati pohon, digoda oleh Adam, oleh iblis laknatullah alaihi untuk mendekati, supaya bisa kekal. Ketika muncul orang ambisi, tak ambisi kedudukan, tak ambisi harta, ambisi nama baik atau yang lainnya, ketika itulah bahaya mengancam pada ukhuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jauhi perkara-perkara tersebut dalam rangka menjaga ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dua hari ini bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan waktu kita bisa lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.